Menantu yang baik sekali. Shin Chen seharusnya sudah memberitahumu, kan, tentang Qi Han di keluarga kami? Ya, iya. Itu adik ipar kecilmu. Haha, teringat kalian? Gu Pan Pan. Aku ingin membantumu mengurus bisnis keluarga Gu. Kalau begitu, berikan saja posisi CEO. Lagi pula, kamu sendiri tidak mau melakukannya. Bukankah ini pas banget? Hahaha. Maksudmu adalah, biarkan aku menyerahkan kekayaan keluarga Gu kepadanya. Maksudmu adalah, biarkan aku menyerahkan kekayaan keluarga Gu. Menyerahkannya dengan tangan terbuka. Iya, kakak ipar. Kita kan satu keluarga. Bukan. Memang sebelumnya kami sempat salah paham. Aku dan ayah juga tidak akan mempermasalahkanmu lagi. Kamu lihat, keluarga Gu memiliki usaha sebesar ini. Tapi tidak ada yang mau mengelolanya. Tentu saja lebih baik jika diserahkan kepada orang keluarga sendiri. Ayah, Tang Qi Han. Mana ada kalian setebal muka begitu? Langsung datang ke rumah minta harta orang lain. Menantukan milik mertuanya. Kamu merasa aku malu ya? Kalau kamu bisa, jangan menikah dengannya. Jangan lupa apa yang aku katakan padamu. Kalau adikmu tidak bisa masuk ke keluarga Gu, aku akan membuat keluarga Gu kacau balau. Reputasi hancur berkeping-keping. Kamu. Dia ingin masuk ke dalam cerita. Boleh. Tidak hanya itu. Aku juga memberimu 50 juta. Setelah menghabiskan 3 hari sembarangan, dia menjadi CEO cerita ini. Mewarisi seluruh kekayaan cerita ini. Angin barat. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Tidak bisa. Menantu saya memang murah hati. Hahaha, kalau begitu kami tidak akan mengganggu. Kita bertemu lagi setelah kami bubar ya. Si Feng, kamu tidak bisa menyerahkan harta keluarga Gu. Serahkan padaku, adikku. Dia cuma orang yang tidak bertanggung jawab. Xiao Qing, kamu tenang saja. Aku paling tahu batasnya. Tapi... Si Feng, aku yang menyusahkanmu. Anak kecil ini, Shin, sudah seharian tidak keluar kamar. Tidak makan banyak juga. Si Feng, kamu harus cari cara, ya? Ibu. Jangan khawatir. Dia hanya sementara tidak nafsu makan. Santai saja, ayah. Tentang keluarga Tang dan anak-anaknya, aku akan mengurusnya dengan baik. Aku percaya padamu. Kalau kamu bahkan tidak bisa mengurus hal kecil ini dengan baik, bagaimana kamu bisa memikul tanggung jawab keluarga di masa depan? Aku mengerti, ayah. Keluarga Tang dan anak-anaknya tidak mungkin datang mencari aku secara tiba-tiba. Aku pasti akan menyelidikinya dengan jelas. Tentang apa yang mereka lakukan di belakang punggung Xiao Xin. Si Feng sudah menguasainya. Bagaimana perkembangan penyelidikan? 2 binatang buas itu. Mereka tidak hanya meminta uang dan rumah dari adik ipar. Mereka juga memaksa adik ipar untuk menyerahkan semua aset keluarga Gu kepadanya. Sungguh tidak masuk akal. Gila sekali. Sejak kapan? Hampir sebulan. Sebulan yang lalu, adik ipar perempuan sudah transfer 5 juta yuan ke mereka. Mereka terus mengganggu. Kemarin, adik ipar perempuan kembali transfer 5 juta yuan ke mereka. Kartu yang kamu berikan. Dia sendiri tidak mau mengeluarkan 1 sen pun. Semua dialihkan ke adik dan ayahnya. Sungguh seperti vampir, tak pernah hilang dari pandangan. Dari mana mereka punya muka? Shin Chen melayani mereka dengan makan dan minum yang enak. Ternyata masih saja tak tahu malu. Mengincar harta keluarga Guku. Ibu. Apakah ibu sudah lama tahu tentang ini? Aku melihat Xiao Xin sedang mengandung bayi. Masih harus ada 1 orang yang menghadapi ayah dan anak itu. Telah diatur beberapa pelayan untuk mereka. Tak disangka mereka tidak hanya tidak tahu terima kasih. Masih serakah. Xiao Xin telah mentransfer 10 juta kepadanya. Saya telah mentransfer 10 juta kepada mereka berdua. Cukup untuk membuat mereka tenang sejenak. Selanjutnya, kita lihat bagaimana mereka menguasai cerita ini. Apa yang mereka sembunyikan? Tidak ada apa-apa. Sayang. Kita pada akhirnya berasal dari 2 dunia yang berbeda. Kamu bersama aku. Hanya akan merugikanmu. Tidak ada sedikit pun manfaatnya. Lebih baik kita bercerai saja. Anak-anak aku serahkan padamu.
Baru-baru ini aku memakai sedikit uangmu. Tunggu sampai aku melahirkan. Aku pasti akan bekerja keras untuk membayar kembali. Yang aku minta darimu, hanyalah sesekali biarkan aku bertemu dengan anakku. Selain itu, aku tidak meminta apa-apa lagi. Boleh. Nona. Di sini hanya ada kita berdua. Kamu tidak perlu berpura-pura tersenyum. Aku akan sedih melihatnya. Saya sebenarnya berharap sebelum masuk, kamu akan memberitahuku kebenaran tentang semuanya. Tidak menyangka ternyata itu didorong oleh Xiao Bao. Kebenaran. Kebenaran. Aku sudah tahu semuanya. Ayah dan adikmu terus mengganggumu. Ayahku menelpon aku. Katanya kalau tidak diberi uang, dia akan membuat keributan di rumah. Aku hanya bisa membuat mereka tinggal di rumah yang dikirimkan oleh ayah mertua. Tapi mereka tetap tidak puas. Mengamuk ingin ikut campur dalam bisnis keluargaku, dan bahkan menemukannya di depanmu. Jadi jika mereka tidak mencariku, kau lebih memilih menderita sendiri, daripada memberitahuku apa yang mereka lakukan padamu. Angin barat. Keluargamu bahagia. Masa depan cerah. Ini semua karena aku terjebak dalam masalah ini. Xiaoxi, aku seorang pria. Orang yang aku cintai telah disakiti. Saya akan marah. Orang yang saya cintai merasa sedih. Saya juga akan merasa sedih. Jadi, nanti jika menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, bahkan demi aku, harus diucapkan. Jangan dipendam dalam hati. Baiklah, Ayah, hei, pelayan di rumah besar. Kamu membawaku kemana? Sudah beberapa hari di rumah ini tidak ada yang memasak. Apa kamu ingin membiarkan ayahmu kelaparan? Pelayan keluarga Gu. Semua dikelola oleh nyonya tua. Mereka mau kemana saya juga tidak bisa memutuskan. HMPH. Saya tidak peduli. Sekarang sudah menjalin hubungan dengan keluarga Gu. Apa tidak punya uang untuk mempekerjakan pembantu? Besok panggilkan aku 5 orang lagi. Oh tidak. Panggil 10 orang, plus sopir dan pengawal. HMPH. Lusa besok, adikmu akan pergi ke Gu Corporation sebagai CEO. Di belakangmu tidak ada 2 bodyguard. Seperti apa penampilanmu? Ya, jangan paksaku lagi. Uang yang aku dan si Feng berikan padamu sudah cukup untukmu menjalani kehidupan di desa, seumur hidup yang bahagia. Tolong nasihati adikmu ya. Dia benar-benar tidak mampu menjadi seorang CEO. Bagaimana aku bisa melahirkanmu? Anak perempuan yang tidak berbakti seperti ini. Sudah dibawa tidur, masih membela orang lain. Adikmu ya, ini karena niat baik. Aku bersedia menjadi CEO Gu. Untuk meringankan beban Gu Si Feng. Mengerti? Kalau tidak, aku akan pergi ke rumah Gu. Kalau sampai saat itu, kamu urus sendiri saja. Aku. Bukankah itu hanya seorang bodyguard? Besok aku akan minta seseorang mengantarkanmu ke sana. Soal ini. Akhir-akhir ini, aku tidak ingin mendengar kata perceraian lagi. Itu. Pergi. Selamat datang. Permisi, Anda ingin membeli jenis pakaian apa? Ah, yang ini, dan yang ini. Semua ini tidak jadi. Yang lain semuanya bungkuskan untuk saya. Hahaha. Apakah Anda yakin di sini? Pakaian-pakaian ini, setiap potongnya setidaknya butuh 5 digit. Ah, bagaimana seorang pelayan kecil seperti aku, mengira aku tidak mampu membelinya. HMPH, ini adalah mal milik Gusi. Lusa, anakku akan menjadi CEO kalian. HMPH, ayah, tenangkan diri. Tunggu sampai saya menjabat. Presiden akan memecat pelayan kecil ini. Keluar dan bersihkan jalanan. Maaf. Saya akan membungkuskan untuk Anda sekarang. Kalian bayar dulu. Karyawan bilang kamu membeli terlalu banyak pakaian. Tidak mampu dibawa oleh tenaga manusia. Mereka nanti bisa mengirim semua pakaian yang kamu beli ke rumah bangsawan tempat kamu tinggal. Itu pengawal yang dikirim Gu Si Feng.
Bahkan tidak bisa mengangkat sehelai pakaian. Ayo, nak, kita pergi beli beberapa villa lagi. Aih, haha. Hei, Pak Gu. Hahaha. Tolong, aduh. Tolong. Angin barat, kamu bawa aku ke sini untuk apa? Kamu duduk saja. Lihatlah pertunjukan yang sudah aku siapkan untukmu. SHH. Hehe. Guceng, ini apa yang terjadi? Apakah kamu yang menyuruh orang mengikat kami dan membawakan kami ke sini? Hei, menantu. Kita kan satu keluarga. Kamu membawa kami ke sini untuk apa? Satu keluarga. Iya, Tan Xin. Tapi aku membesarkan putriku dengan susah payah. Kamu harus baik pada Xiao Xin. Kalau tidak, aku memang tidak rela dia menikah secepat ini. Benarkah? Saat kalian memaksa Xiao Xin untuk menggugurkan kandungan dan menjual telur, kenapa tidak terpikirkan olehmu? Kalau kalian satu keluarga, kami ingin dia menjual sel telur. Itu juga demi kebaikannya. Tuan Lu, apakah dia yang memberitahumu lebih dulu hari ini? Dia paling suka berbohong sejak kecil. Kamu jangan sampai tertipu olehnya. Hal ini sama sekali tidak pernah kami lakukan. Soal kekayaan, kami pikir, dia hamil dari pria liar mana. Baru saja mulai. Itu karena kami belum pernah melakukannya. Di sini ada semua rekaman panggilan dan transfer kalian. Itu semua adalah bukti kalian mengancam Tang Xin. Mengenai ini, berapa banyak yang kalian pakai? Semua akan dihitung sebagai pencurian. Sampai sekarang, semua pengeluaran kalian sudah cukup untuk menjalani seumur hidup di penjara. Sampai sekarang, semua uang yang